Hari ini adalah hari Ramadan yang ketujuh kita berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan baik di bulan suci Ramadan maupun pada bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan hasanat kita nantinya di yaumil qiyamah. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah kepada kita semua. Umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Dan mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah, meninggal dunia, menutup lembaran kehidupan kita, mudah-mudahan kita yang hadir dalam masjid pada hari Jumat yang mulia ini meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua bahwa produksi amal soleh, kebaikan kita dalam kehidupan berdampak pada dua hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu juga kemudian doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Siapapun, barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, yang amal soleh itu dilakukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, maka Allah Subhanahu wa taala menggaransikan dengan takkid di dalam ayat ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, benar-benar kami akan anugerahkan kehidupan yang baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna thayyibah ini banyak, ada beberapa. Di antaranya dia akan dimudahkan untuk mengakses rezeki yang halal, kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, ada juga penafsiran hayatan thayyibah, ada ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Ada orang punya harta banyak tapi tidak tenang dalam hidupnya. Tapi ada orang yang hidup sederhana tapi dia bahagia dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta yang banyak, dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang mewah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketenangan sesuatu yang sangat mahal. Ada orang punya harta tapi nggak bisa tidur malam, nggak nikmat, dia harus beli obat mahal untuk bisa tidur. Tapi ada orang sedang khutbah Jumat dia bisa tidur, sebuah nikmat yang sangat agung. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah banyak diterjemahkan dan ditafsirkan oleh para ulama, tapi pada intinya semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan dia itu membawa ketenangan. Hartanya banyak dia tenang, hartanya tidak ada dia juga tenang. Ketika dia punya suami, punya pasangan dia tenang. Ketika pasangannya pergi, dia juga tidak merasa kehilangan karena dia menyadari bahwa semua yang terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti kemudian Allah katakan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pembalasan yang terbaik. Itu yang maknanya bahwa kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang melakukan amal soleh, artinya kapanpun dan dimanapun. Tapi ternyata ada amal soleh yang pahalanya sangat luar biasa, yang itu tidak bisa kita dapatkan sebagaimana biasa pada bulan-bulan lainnya. Bersyukur kita semua yang hadir di sini bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah kisah, seorang Talha bin Ubaidillah bermimpi. Ada dua orang yang meninggal dunia, dua sahabat yang sangat dekat. Sahabat ini berjihad di jalan Allah, dua-duanya ingin mati sebagai seorang syuhada.
Ini diceritakan dalam Sunan Ibnu Majah. Tapi ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sahabatnya meninggal sebagai seorang syuhada, satu lagi meninggal 1 tahun kemudian setelah berjihad dan meninggalnya dalam keadaan sakit, meninggal di atas tempat tidur. Lalu Tolhah bermimpi, siapa di antara dua orang ini duluan masuk surga? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam mimpinya ternyata yang duluan masuk surga adalah sahabat yang meninggal di atas tempat tidur 1 tahun setelah dia bertempur di medan jihad. Sedangkan kawannya yang duluan meninggal sebagai seorang syuhada itu berjarak 1 hari. 1 hari di yaumil kiamah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Rasulullah kemudian nanti mengatakan bahwa jarak amal ibadah di antara keduanya itu adalah sejauh langit dan bumi. Hal ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Talhah menceritakan hal ini kepada Rasulullah dan bertanya, kenapa sahabat yang meninggal di atas tempat tidur, dia duluan masuk surga dibandingkan temannya yang meninggal sebagai seorang syuhada? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan itu dia sholat, dia bersedekah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mentop up pahala kita dalam jumlah yang tak terbatas. Satu hari Rasulullah naik ke atas mimbar. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan amin di anak tangga pertama. Naik tangga kedua amin, tangga ketiga juga amin. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW turun, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'. Ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang di luar kebiasaan. Engkau naik ke atas mimbar kok ungkapkan amin. Dan itu terjadi di 3 anak tangga mimbarnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sedang ketika aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang. Lalu dia berdoa dan minta aku mengaminkannya. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Apakah doa ini akan ditolak? Tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Celaka orang ketemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini tempat pengampunan dosa. Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam suci Ramadan, dia lakukan karena imannya kepada Allah. Ingat bahwa setiap amal soleh harus dikaitkan dengan iman. Jangan lakukan amal soleh tanpa keimanan. Lakukan amal soleh ingin dikatakan soleh. Lakukan amal soleh ingin diviralkan. Membantu, memberikan takjil, didokumentasikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bergeser karena ingin reputasinya naik, ingin mendapatkan nama baik, maka ingat kita tidak akan mendapatkan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan, melakukan amal soleh di dalam malam-malam Ramadan, maka dia akan diampunkan dosanya. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi momentum Ramadan pagi dan malamnya adalah momentum kita untuk mendapatkan ampunan. Ternyata ada di antara kita tidak dapat ampunan, didoakan oleh malaikat Jibril. Celaka orang ketemu dengan bulan suci Ramadan tidak dapat apa-apa, tidak dapat ampunan. Apakah ini banyak? Banyak. Karena Rasulullah juga mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Banyak yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bangun introspeksi diri kita dari waktu ke waktu. Berharaplah
bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu berpeluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makin ke hujung Ramadan, ibadah kita makin meningkat. Makin Ramadan ini berkurang waktunya, maka kesedihan kita semakin bertambah. Takut kalau kita tidak mendapatkan ampunan Ramadan. Yang kedua, apa yang diungkapkan amin oleh Rasulullah? Ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alayya alaik. Celakalah mereka yang menyebut nama Rasulullah tapi tidak berselawat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan, di mana-mana kita mendengar Rasulullah disebut. Salat tarawih, ada salawat untuk Rasulullah, khutbah Jumat, salat subuh, ketemu banyak momentum-momentum. Ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, maka berselawatlah. Celaka, kata malaikat Jibril, orang yang disebut namamu ya Muhammad, tapi mereka kikir untuk berselawat. Apakah Nabi Muhammad gila salawat? Apakah Nabi Muhammad gila pujian? Tidak. Jibril dan malaikat saja berselawat kepada Rasulullah untuk sebuah kemuliaan. Kita yang butuh kepada Rasulullah, siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah, dia yang pertama akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Jibril berdoa, ba'uda man adraka abawahi kulbara indahu au ahaduhuma falam yudhikhul jannah faqultu amin. Celakalah mereka yang bertemu dengan dua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya ini tidak mampu dan dapat memasukkan dia ke dalam surga, maka orang ini celaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering beribadah, ibadah yang jauh-jauh. Ramadan tiba, pergi haji dan pergi umroh. Salah? Tidak salah. Ingin beribadah di Masjidil Haram. Tapi ingat, adakah orang tua kita di sini? Ada surga di rumah kita. Ada pilar-pilar surga di rumah kita. Bahagiakan kedua orang tua kita. Mereka mampu mendorong kita masuk ke dalam surga. Maka jangan selalu berpikir untuk amal-amal yang besar dan amal-amal yang jauh. Berbahagialah jemaah yang masih punya orang tua. Berikan kebahagiaan. Tampilkan senyuman di wajah kedua orang tua kita. Raih surga dengan mudah. Tapi ketika kita qiyamul lail, ketika kita i'tikaf, tapi orang tua kita sakiti. Orang tua minta pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Anaknya ingin sekali ibadah, tapi orang tua dapat timang. Habis itu kita bilang, bapak udah tua, sholat aja di rumah, jauh masjid. Padahal ayahnya sangat ingin beribadah. Bawa orang tua dengan tertatih-tatih melakukan ibadah. Anda sedang membangun surga di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarni punya kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah. Dia hidup satu masa dengan Rasulullah. Dia hidup satu masa dengan Umar bin Khattab. Tapi dia tidak digolongkan sebagai sahabat. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni tidak bertemu wajah dengan Rasulullah. Sahabat adalah mereka yang hidup semasa dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni tidak bertemu. Kenapa dia tidak bertemu? Karena dia merawat ibunya yang sudah tua renta. Dia menggendong ibunya ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi ternyata ketika Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk melakukan haji, tidak ketemu juga dengan Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau ingin selamat, apabila ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doanya. Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia, tampillah Khalifah Umar bin Khattab. Ketemu pada masa itu Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni diminta oleh Umar, wahai Uwais, tolong doakan aku. Apa kata Uwais?
Bagaimana aku mendoakan seorang khalifah sahabat Rasulullah? Apa kata Umar? Aku diperintahkan oleh Rasulullah apabila bertemu denganmu untuk minta didoakan. Coba bayangkan. Uwais Al-Qarni tidak dijamin masuk surga sebagaimana Umar bin Khattab dijamin oleh Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan karena dia menjaga dan merawat ibunya. Dia sangat rindu untuk ketemu sama Rasulullah, tapi dia tunda kerinduannya. Dia akan bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khatib ingin menutup khutbah hari ini. Ada 3 kebaikan yang didoakan oleh malaikat, itu semuanya bertemu dengan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan memintum untuk mendapatkan ampunan. Di dalam bulan Ramadan perbanyak salawat. Ketika Rasulullah disebut salawatlah. Lalu berbahagialah jamaah yang masih punya orang tua. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Buat wajah orang tua kita tersenyum ketika jumpa sama kita. Ada rezeki berikan kepada orang tua. Bagi bapak yang jauh dari orang tua, rencanakan untuk mudik. Membahagiakan orang tua. 3 hal ini ketemu di dalam bulan suci Ramadan, tidak aja di dalam bulan Syawal, karena bulan Syawal bukan bulan pengampunan dosa. Mudah-mudahan momentum ini jangan pernah kita sia-siakan. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, kita cari ampunan Allah, semangat kita untuk menghidupkan Ramadan sejak dari awal sampai akhirnya nanti. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.